semuanya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya. Di waktu luang ini, saya Muhammad Rifki Al-Mustafa akan mengisi liburan kali ini dengan mengkaji tafsir di dalam ilmu Al-Quran. Simak dengan baik-baik ya semuanya. Tafsir fi Dilalil Quran adalah karya beliau Said Qutb, salah satu tafsir yang diberikan setelah Al-Quran dihadirkan untuk berkembang. Kumpulan tafsir ini adalah bagian dari gerakan yang lebih luas yang ditujukan untuk menantang umat Islam yang terlihat terlalu tunduk pada cita-cita konsumerisme dan pada cita-cita teknologi yang muncul. Jadi kedua hal ini ada untuk membuat umat Islam melupakan aspirasi surgawi. Nah, saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Said Qutb. Tolong simak baik-baik ya. Nah, nama lengkap beliau adalah Said Qutb Ibrahim Husain. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober 1906, tepatnya di Kampung Mausyah, salah satu provinsi Asyur di dataran tinggi di daerah Mesir sana. Nah, ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Quran. Beliau Said Qutb itu adalah anak ketiga dari 5 kakak beradik yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Namun jumlah sebenarnya saudaranya itu aslinya ada 7, akan tetapi 2 dari mereka itu ada yang meninggal dunia sewaktu kecil. Nah, ayahnya bernama Al-Hajj bin Ibrahim. Proses pendidikan Said Qutb itu menempuh pendidikannya itu dasar di desanya selama 4 tahun, dan ia bergelar Hafidz ketika berusia 10 tahun. Mungkin kalau pada sekarang umur 10 tahun itu mungkin masih bermain. Kalau zaman sekarang mungkin masih pada bermain game gitu ya. Tapi beliau Said Qutb itu menghafalkan Al-Quran itu ketika umur 10 tahun. Insya Allah. Ia juga sering mengikuti lomba hafalannya di desa. Nah, pengetahuan itu mendalam luas tentang Al-Quran dalam konteks mempunyai pengaruh yang kuat pada hidupnya. Menyadari bakatnya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan. Halwan itu daerah pinggiran Kairo. Nah, pada tahun 1939 ia memperoleh kesempatan masuk ke Tajiyah Darul Ulum. Tajiyah Darul Ulum itu kalau dulu itu nama Universitas Kairo pada zaman dulu. Itu sebuah universitas yang terkemuka di dalam bidang pengajian ilmu Islam dan sastra. Nah, sastra, ilmu Arab dan lain-lainnya. Dan juga tempat itu adalah Al-Imam Hasan Al-Banna belajar sebelumnya pada tahun 1923. Nah, ia memperoleh ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang tarbiyah. Kemudian, nah ini saya akan mengenalkan kitab tafsir fi Dilalil Quran. Sejarah penulisan tafsir fi Dilalil Quran. Sejarah penafsiran ini ketika itu kondisinya itu Mesir tak kalah sedang diporak-poranda ketika Said Qutb telah kembali dari perhelatan menempuh ilmu
di negeri barat. Nah, pada saat itu Mesir itu sedang mengalami krisis politik yang mengakibatkan terjadinya kudeta militer yang mengakibatkan pada tahun 1952 itu Said Qutb menulis dan mengembangkan pemikirannya itu lebih mengedepankan pemikirannya dengan kritik sosial politik. Oleh karenanya tak heran yang dilakukan oleh Said Qutb dalam tafsirnya lebih cenderung mengangkat term sosial kemasyarakatan. Nah, salah satu karya terbesar dia yang sangat terkenal, tafsir yang diberi nama Tafsir fi Zilalil Quran. Dalam tafsir ini lebih cenderung membahas tentang logika negara Islam, bagaimana yang didengungkan oleh pengikut Islam muslimin lainnya, seperti halnya Abu Akbar Maududi. Said Qutb ini memulai penulis tafsirnya atas permintaan rekannya yang bernama Dr. Said Ramadan yang merupakan redaksi majalah kaum muslimin yang diterbitkan di Mesir. Kemudian langsung ke sumbernya lagi, kita ke sumber penafsiran. Jadi tafsir fi Zilalil Quran ini karya Said Qutb termasuk kitab tafsir yang menggunakan sumber bil ra'yi. Sumber bil ra'yi karena memang sumber pemikiran yang menyiratkan bahwa sumber-sumber yang digunakan adalah riwayat-riwayat, dan sumber ra'yi yang diciptakan dari pemikiran ra'yi, pemikiran yang serta mengandung semua komponen sosial. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ad-Dahabi yang mengemukakan bahwa penafsiran bil ra'yi ialah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad seorang mufasir setelah ia menguasai ilmu yang menunjang untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian kita masuk ke dalam metode tafsir. Nah, metode tafsir ini adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh mufasir dalam menyajikan penafsirannya Said Qutb. Dalam tafsir fi Zilalil Quran ini menempuh metode yang namanya metode tahrimi. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu cirinya, yaitu melakukan penafsiran mulai dari surah Al-Fatihah yang diakhiri dengan surah An-Nas, atau itu tartib al-mushaf, bukan berdasarkan kronologi bentuknya ayat. Tafsir fi Zilalil Quran ini memiliki corak tafsir sendiri, yaitu yang dikarang oleh Said Qutb, merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki terobosan baru dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana beliau mempunyai metodologi sendiri dalam penafsirannya. Dalam penafsirannya, Said Qutb melakukan pembaruan dan mengesampingkan pembahasan yang dirasa begitu kurang penting. Jadi bukan dibuang, tapi disampingkan. Salah satu yang menonjol pada corak tafsirnya adalah mempertengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Sisi sastra yang beliau paparkan diusung untuk menunjukkan sisi hidayah Al-Quran dan pokok-pokok ajaran kepada jiwa pembacanya khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Kelebihannya adalah orisinalitas pemikiran dan gagasan pengarang. Yang kelima, yang terakhir, selain kurangnya sumber juga menginspirasi untuk menghasilkan pengamatan Al-Quran yang lebih dalam. Nah, tafsir fi Zilalil Quran ini
juga mengandung berbagai kekurangan, kelemahan. Pertama, referensi saya cukup terbatas yang digunakan untuk memimpin kalian. Beberapa sudut pandang pribadi yang padat dengan peluk-peluk saat itu. Kedua, munculnya dikotomi jahiliyah Islam dalam masyarakat Singapura. Ya, cukup sekian dari saya. Muhammad Rizky Al-Mujtaba undur diri bila ada tutur kata yang salah, meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Rizky Al-Mujtaba, salam ilmu Al-Quran dan tafsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.